gembalaku, takkan kekuranganku. Kau baringkan ku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau baringkan ku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Shalom FCC, tanpa terasa kita sudah sampai di minggu ketiga di bulan Mei tahun 2020. Nah, pada hari ini sebelum kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar pesan, maka kita akan berdoa sebentar supaya kebenaran firman Allah itu menjadi rema dan menjadi pesan khusus yang bisa mengubah seluruh hidup saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang berkuasa itu dapat mengubah hidup setiap kami anak-anak-Mu. Sebab jikalau kami mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan setiap kami
Sucikan dan kuduskan layakan siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biar logos merubah menjadi rema. Dan di hari kenaikan-Mu ini kami dapat merasakan Tuhan. Dan dapat mengerti, dapat mengenal kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan. Dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, kami tahu jawaban hanya ada di dalam nama, di atas segala nama itu nama Yesus. Urapi hamba-Mu supaya setiap pesan ini menjadi Tuhan kebenaran dan isi hati-Mu, bukan isi hati hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dimanapun saudara berada, sebelum kita mendengar isi pesan firman Tuhan, ada baiknya saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kiranya melalui hari ini saudara menerima berkat yang khusus. Nah, firman Allah kali ini masih tetap pada tema yang besar yang sama, yaitu selama bulan April dan Mei, yaitu never give up. Dan saya berdoa melalui proses kenaikan Tuhan Yesus ini ada sesuatu pesan Tuhan yang khusus yang disampaikan melalui saudara sekalian. Sebelumnya mari kita baca dulu firman Allah di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat ke-6 dan ke-9. Yang ke-6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa-masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, pesan ini sangat penting dan begitu khusus. Allah melalui Yesus Kristus berkata bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, maka murid-muridnya dan setiap orang percaya akan menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, setiap murid dan setiap orang percaya saudara dan saya akan menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kata-kata menjadi saksi di dalam bahasa aslinya adalah martyrs. Martir artinya orang yang rela mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya sekalian, jika berhadapan dengan kekerasan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dia percayai. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan jihad. Ya, saya yakin kata-kata ide jihad ini pertama kali disampaikan oleh Yesus. Tentunya jihad yang positif, saudara sekalian. Nah, Yesus berbicara bahwa ketika dia naik ke surga, maka ada satu kuasa, yaitu kuasa dunamos yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, melalui kuasa dunamos ini, kuasa yang membuat mujizat, kuasa yang dahsyat dan kuasa yang perkasa, saudara dan saya dapat menjadi saksi. Nah, kata menjadi saksi atau martir bukan hanya berbicara ketika kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, nama Yesus, atau yang berhubungan dengan penginjilan. Tetapi ini lebih kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dampaknya itu akan dirasakan. Orang dapat melihat, mengerti, mengecap kebaikan Tuhan melalui apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara dapat menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Nah, sebelum itu yang saya mau sampaikan, saudara, apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, ya, mulai memasuki awal tahun, Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, ya, bahkan seluruh dunia. Kita lihat ada istilah yang baru yang dikenal dengan nama new normal. Sebetulnya apa sih arti new normal? Sesuatu yang normal tetapi sebetulnya tidak normal. Kalau di dalam ilmu psikologis, saya mau sampaikan bahwa setiap adanya perubahan, maka akan timbul shock. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, shock ini terjadi di berbagai area di dalam kehidupan manusia. Ya, shock itu terjadi di area travel. Bagaimana hotel-hotel tutup, penerbangan 90% di seluruh dunia kolaps. Kemudian kita lihat juga shock, economic shock. Bank online sekarang begitu banyak, tidak diperlukan lagi gedung. Ya, saudara, kemudian belanja online kita lihat, ya. Kemudian di bidang religius atau kepercayaan, ibadah dilarang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dulu orang bisa berdoa ramai-ramai di gereja, ya. Tapi sekarang ibadah yang ada di gedung gereja sudah dilarang. Kemudian sholat Jumat juga demikian, harus saudara. Nah, ini sesuatu yang sama sekali baru. Kemudian apa yang terjadi lagi? Cultural shock.
Kita sebagai orang timur tentunya ketika bertemu, kita ingin menyalurkan rasa sayang, rasa simpati dan hormat kita kepada sesama kita dengan bersalaman, berjabatan tangan, berpelukan, cium pipi kiri kanan. Tetapi itu semua sudah hilang sekarang. Bahkan ada statement pernyataan dilarang bersentuhan, dilarang bersalaman, dilarang bergandengan tangan. Dan ini sesuatu yang membuat orang menjadi bingung. Kita hidup di dalam zona atau zaman yang sama sekali berbeda. Medical shock juga terjadi. Sebelumnya rumah sakit dan klinik periksa pasien tanpa mengenakan masker, tanpa menggunakan baju APD, baju hazmat dan lain. Tapi sekarang saudara lihat ketika kita masuk ke rumah sakit, kita lihat masuk ke klinik, ada banyak klinik-klinik yang sekarang dokter dan perawat memakai baju astronot, baju perlindungan. Nah ini semua ini menimbulkan shock. Ya, nah shock itu sendiri biasanya menimbulkan rasa takut. Nah hari ini yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita harus hidup di dalam new normal. Dan kita ini bisa merubah justru rasa takut ini menjadi energi yang membuat saudara berubah. Saudara, rasa takut itu sebelum dia berubah menjadi kenyataan masih berupa potensi atau masih berupa ancaman. Ya, tapi nanti kalau rasa takut itu sudah berubah menjadi kenyataan, dia akan menghasilkan rasa sakit dan rasa kecewa. Nah, pada firman Allah kali ini, saya mau menyampaikan kepada saudara bagaimana melalui kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Yesus Kristus, saudara dan saya harus deal dengan rasa takut, rasa sakit, rasa kecewa, sehingga ini diubah menjadi sebuah energi justru yang terbalik, bisa membuat kehidupan kita berubah. Saudara sekalian, rasa takut itu sesungguhnya tidak akan pernah membuat orang berubah kalau belum rasa takut itu berubah menjadi sebuah kenyataan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, 3 hal ini akan kita lihat contohnya dari sebuah tokoh ya yang bernama Petrus. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Buat saya Petrus ini tokoh yang unik di antara 12 murid Yesus. Yang pertama, Petrus itu namanya Simon. Melalui dia, saudara, Yesus itu bernubuat tentang gereja. Kalau saudara baca di dalam Matius 16, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ada yang lain berkata bahwa Yesus adalah Elia, yang lain berkata Yesus adalah Yesaya, Yeremia. Tetapi ketika dia bertanya kepada Petrus yang saat itu namanya Simon, Petrus jelas berkata, kamu adalah anak Allah yang hidup. You are the son of the living God, the anointed one, Kristus. Saudara, kemudian Yesus menjawab, Simon, bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapakku di surga. Dan mulai hari ini namamu berubah menjadi Petrus atau Petra. Dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, on this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan the gates of Hades, pintu gerbang neraka, tidak akan menguasaimu, shall not prevail against you. Kemudian Yesus berkata, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Di dalam bahasa Inggris, I give you the keys, kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi pewahyuan tentang gereja itu Tuhan tujukan kepada Petrus. Nah, Petrus juga murid yang menyangkal Yesus. Tetapi Petrus juga adalah murid yang sangat berani. Ketika Yesus mau ditangkap, Petruslah yang pertama kali memberikan reaksi marah, dan dia mengambil pedang pasukan Romawi dan dia menebas kuping dari tentara itu tersebut. Sehingga Yesus harus melakukan mujizat untuk menempel kembali kuping itu. Nah, Petrus juga murid yang sangat berani. Di dalam Matius yang ke-26 ayat 31, Yesus berkata, malam ini kamu akan tergoncang imanmu. Karena ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba, itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 36. Tapi Petrus dengan lantang menjawab, biarpun semua mereka tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Wah, dengan berani Petrus berkata begitu loh.
di antara muridnya. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi dia tokoh yang unik, saudara sekalian. Nah, kita belajar. Saudara sekalian, apa yang Tuhan ingin saudara pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Yesus sudah berpesan sangat jelas. Pesan ini sangat penting bahwa saudara dan saya akan menjadi saksi atau martir mulai dari Yerusalem, dari hidup kita, keluarga kita, Judea, lingkungan kita, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, terus sampai keluar. Tetapi saudara tidak akan bisa berubah menjadi saksi kalau saudara tidak menerima kuasa Roh Kudus, yaitu dunamis. Nah, untuk apa kuasa Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah roh penolong, roh yang membuat saudara dan saya sanggup menjadi saksi Kristus. Tetapi Roh Kudus perlu triggers atau faktor pencetus, yaitu ada 3 hal yang saudara dan saya harus pelajari. New normal berarti Tuhan atau Roh Kudus sedang mengajarkan saudara dan saya untuk deal dengan rasa takut, rasa sakit, dan rasa kecewa. Sebab ketika ketiga hal ini terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara meresponi dengan benar, maka akan ada perubahan yang besar buat hidup saudara, buat gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Ya, nah, saudara, saya mau sampaikan begini. Yang pertama, deal dengan rasa takut. Setiap orang tentunya memiliki rasa takut. Tetapi rasa takut itu sekali lagi baru sebuah potensi. Ya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus merasa takut. Kemudian reaksi dia marah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu dia mulai kemudian menyangkal Yesus. Nah, tetapi rasa takut ini, seseorang yang mempunyai rasa takut belum tentu berubah hidupnya sampai rasa takut itu berubah menjadi rasa sakit. Ada orang bijak berkata begini, sebelum rasa sakit itu melebihi rasa takut manusia, maka manusia tidak akan pernah berubah. Saudara perhatikan ya. Ketika rasa sakit ini sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya, rasa takut berubah menjadi rasa sakit, maka rasa sakit itulah yang akan membuat manusia itu bisa berubah. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa sakit. Ketika kemudian Petrus menyangkal Yesus, dia diperingatkan oleh ayam yang berkokok. Kemudian hatinya rasanya teriris-iris. Dia teringat, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus pergi dengan rasa sakitnya, dan dia kemudian pergi. Setelah rasa sakit, Petrus timbul rasa kecewa. Kenapa Petrus kecewa? Karena Yesus yang dia anggap sebagai raja di atas segala raja, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, harus mati. Yesus kemudian Petrus mulai kecewa. Tetapi hebatnya saudara, Petrus ini tidak diam sampai di situ. Berbeda dengan murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas juga mengalami rasa takut, rasa sakit, dan rasa kecewa. Tetapi ketika rasa ini ada, Yudas memilih respon untuk membunuh dirinya. Beda dengan Petrus. Dalam kekecewaannya, di dalam rasa sakitnya, dalam rasa takutnya, dia tetap tinggal bersama-sama dengan murid Yesus yang lainnya. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi saudara? Petruslah yang pertama kali berkhotbah, 3.000 orang itu menerima Yesus dan dibaptis. Saudara, oleh karena itu, apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Kadang Tuhan mengizinkan rasa takut, rasa sakit, rasa kecewa. Ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya berubah. Saudara pernah gak mengalami rasa sakit dan kecewa ketika saudara berharap kepada manusia, saudara berharap kepada orang, bahwa tadinya saudara berharap akan ditolong, saudara berharap bahwa saudara mengalami jalan keluar, tiba-tiba orang tersebut, bahkan kita anggap itu saudara kita, bahkan orang tua kita, ternyata di akhir daripada masalah yang saudara hadapi, orang tersebut tidak bisa menolong. Atau saudara pernah gak diremehkan dengan orang lain sampai saudara merasa sakit dan kecewa? Biasanya ada 2 respon tuh. Kalau orang merasa kecewa, diremehkan, direndahkan, bisa orang tersebut kepahitan, atau dia marah, atau bisa kemudian orang tersebut
marah dan kepahitan juga, tetapi tidak berkepanjangan. Ya, tidak pahit, maksud saya. Marah, tetapi orang lebih kemudian membuktikan potensinya. Nah, hal ini kita pelajari bersama-sama. Saya berdoa supaya melalui kejadian yang ada di sekitar kita, tujuannya cuma satu, Tuhan ingin saudara berubah ke arah yang lebih baik. Nah, saudara, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau belajar untuk deal dengan new normal, dengan rasa takut yang ada di sekeliling kita, dengan rasa sakit, dengan kemudian rasa kekecewaan. Kita hadapi, kita merespon dengan baik. Ya, 3 hal setelah kita merespon dengan baik yang harus saudara lakukan untuk kita bisa berhasil, kita bisa berubah. Yang pertama, komitmen. Komitmen yang membuat saudara akan memulai semua proses perubahan dalam hidup ini. Perubahan yang begitu besar biasanya dimulai dari satu langkah yang kecil. Saudara, jadi komitmen, saudara mau berkomitmen untuk merubah karakter kita, sikap kita, kekurangan kita, kemalasan kita. Mungkin sekarang harus lebih kreatif. Kalau dulu gak ada masalah, kita gak kreatif. Tapi sekarang saudara dituntut kreatif. Saudara tahu, di Amerika puluhan juta orang sudah di PHK. Di China puluhan juta orang di PHK. Di Indonesia juga seperti ini. Hampir sama, saudara. Economic shock. Dan kita melihat rasa takut ada pada setiap orang. Takut dipecat, takut kehilangan jabatan, takut tidak bisa bayar tunggakan, takut sakit. Semua rasa takut ini menghantui. Tapi kita kan gak bisa hidup dalam kondisi seperti ini. Kita harus deal. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan, rasa takut, kecewa dan rasa sakit melebihi kekuatan saudara. 3 hal yang harus saudara lakukan. Sekali lagi, komitmen. Komitmen membuat saudara memulai perubahan ini. Saatnya sekarang berubah. Yang kedua, konsisten. Konsistensi atau konsisten yang membuat saudara menyelesaikan apa yang saudara mulai. Yang ketiga, saudara harus belajar melakukan hal-hal bukan hal yang mudah. Deal dengan hal-hal yang sulit. Saudara tahu kenapa? Kalau saudara melakukan hal-hal yang mudah, orang lain banyak melakukan hal yang mudah. Buat saya pribadi sebagai dokter, saya sangat senang bertemu dengan kasus-kasus yang sulit. Saudara tahu kenapa? Kalau kasus-kasus yang sulit, hal-hal yang sulit, ada sedikit orang yang bisa menangani itu. Tapi kalau kasusnya biasa, banyak orang yang bisa melakukan. Dan saudara akan tergerus dengan yang namanya kompetisi. Makanya saudara tidak boleh hidup biasa-biasa lagi. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu seluruh potensi saudara hari ini melalui kuasa kenaikan Yesus, saya doakan bisa terungkap. 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah saudara pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apa itu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Itu potensi. Potensi adalah unexposed ability and the hidden power. Kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Itu yang belum nampak dan itu harus digali melalui masalah, melalui tekanan, melalui penderitaan, melalui rasa sakit, rasa kecewa. Hal itu akan keluar, saudara, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tutup. Saya mau sharing sama saudara mengenai bangsa Jepang. Kita harus belajar dengan bangsa Jepang yang luar biasa ini. Saudara perhatikan ya, makanya Jepang ketika menghadapi tsunami, ketika menghadapi gempa bumi, mengapa bangsa ini cepat kembali masuk ke masa-masa fase pemulihan? Jepang itu memiliki sebuah budaya namanya Kaizen. Kaizen berarti continuously improvement. Perubahan yang terus menerus, tentunya ke arah yang lebih baik. Ketika perang dunia terjadi, perang dunia kedua, Amerika melakukan serangan balasan. Ketika itu Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemudian setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika melakukan serangan, menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Jepang hancur berantakan. Jepang mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika itu. Tetapi dia tidak menyerah. Budaya Kansen ini terus dilakukan. Kaisar Hirohito waktu itu terus mengingatkan bangsa Jepang mengenai sebuah restorasi Meiji. Restorasi perubahan di bidang ekonomi. Restorasi perubahan di bidang pendidikan. Ketika itu bangsa Jepang tidak mau bersusah-susah merenungi nasib mereka. Terus menerus. Kemudian apa yang terjadi? Kaisar Hirohito mengirim anak-anak muda di bidang pendidikan sekolah ke Perancis dan
ke Inggris dan ke Eropa. Kemudian mereka setelah itu balik lagi. Apa yang mereka lakukan? Setelah orang-orang ini sekolah, mereka balik. Kemudian mereka mulai melakukan hal-hal yang kecil yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Ketika itu bangsa Jepang mulai menciptakan hal-hal yang kecil untuk menengah ke bawah. Masyarakat miskin, karena orang-orang yang miskin ini adalah orang-orang yang marginal, mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi. Jadi harus ada sesuatu, produk-produk yang diciptakan dengan cost yang rendah, tetapi dengan daya beli yang kuat. Apa yang terjadi? Kemudian contohnya, mereka mulai menghasilkan sepeda motor CC rendah. Ketika itu Amerika dengan sepeda motor CC besarnya. Bangsa Jepang terbalik. Bagaimana cara untuk memberkati atau sehingga orang-orang menengah ke bawah ini bisa menikmati hal yang sama? Mereka menciptakan sepeda motor 50 cc ketika itu, Honda. Kemudian mereka juga mulai menciptakan radio transistor, Sony. Sehingga ketika itu orang-orang yang ada di warung, orang-orang yang ada di rumah, mereka bisa membeli radio-radio kecil yang murah. Kemudian mereka menciptakan pompa air, Sanyo. Kemudian mereka mulai menciptakan mobil murah saat itu beroda 3 namanya Bemo. Bemo adalah mobil pertama loh yang diciptakan oleh Jepang. Saudara, ketika itu bangsa Jepang bukan fokus dengan hal-hal yang besar. Justru dia fokus dengan yang namanya ekonomi mikro. Dia memperhatikan orang-orang yang marginal. Bukankah hal ini juga sama di Indonesia? Kita lihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang membutuhkan jawaban. Orang yang daya belinya sangat rendah. Dan mereka perlu jawaban, saudara. Hari ini saudara sebagai gereja Tuhan harus menjadi jawaban doa bagi bangsa Indonesia. Melalui kenaikan Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya potensi yang ada di hidup saudara harus berkembang. Harus menjadi berkat. Oleh karena itu kita tidak bisa terlena dengan rasa takut suasana COVID ini. Kita tidak bisa terlena dengan rasa sakit. Kita tidak bisa terlena dengan rasa kecewa apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak perlu menyalahkan pemerintah, kita tidak perlu menyalahkan PSBB, kita tidak perlu menyalahkan siapapun juga. Masalah Tuhan izinkan terjadi hanya sebuah alat supaya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dunia sedang menanti jawaban yang sedang gereja berikan. Oleh karena itu, jadilah garam dan jadilah terang. Biarlah pesan Tuhan kali ini bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu berdoa. Dimanapun gereja-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, biar kiranya kuasa kenaikan-Mu Tuhan, kuasa yang sama itu turun atas setiap kami. Kuasa Roh Kudus, Dunamos, sehingga setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi saksi Kristus. Rasa takut mereka, rasa sakit mereka, rasa kecewa mereka ubah hari ini menjadi energi, faktor pemicu untuk kami semua berubah menjadi lebih baik, menjadi sama seperti Kristus. Sehingga kuasa ini Tuhan akan membuat kami menjadi garam dan menjadi terang. Dimanapun anak-anak-Mu yang sakit, terima kuasa kesembuhan. Dimanapun anak-anak-Mu mengalami rasa takut, rasa kecewa dan rasa khawatir, hari ini terima kuasa Roh Kudus, kuasa yang membuat hidupmu berubah. Jadilah kuat, jadilah garam, dan jadilah terang. Terima mujizat. Saudara, hari ini Tuhan akan memberkati hidupmu dengan cara yang unik dan ajaib. Lakukan setiap perubahan dengan komitmen, dengan konsistensi. Kuatkan anak-anak-Mu untuk tetap Tuhan melakukan kehendak-Mu Bapa. Walaupun hal itu harus kami bayar dengan air mata. Bukan hal yang mudah, tetapi hal yang sulit. Tetapi Engkau penolong kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.